Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita pada minggu yang lalu. Tapi seperti biasanya saat ini, sebelum kita memulaikan, kita akan mengawalinya dengan doa ya. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan pada saat ini memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sediakan hati kami Tuhan, terangi pikiran kami. Bimbing kami dengan roh Tuhan yang akan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami boleh memahami apa itu kebenaran. Dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible study ini. Dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet sehingga bisa berlangsung dengan baik selama proses Zoom berlangsung. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita hari ini tanggal 20 Juni, pagi hari di Indonesia, sore hari di Amerika. Kalau pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari mengenai alasan sedikit disinggung mengenai alasan kenapa sedikit disinggung mengenai kenapa buku Galatia itu ditulis ya. Kita tahu bersama buku Galatia ditulis itu dituliskan oleh Paulus, dan dari kebiasaan Paulus dia menulis rata-rata ya sering dia menulis itu hanya di bagian awal dan bagian akhir, tetapi di bagian tengahnya itu ditulis oleh orang lain, bukan karena apa-apa ya, tapi karena dia punya halangan ya, dia punya halangan karena kondisi matanya yang kurang baik, sehingga dia perlu dibantu oleh beberapa saudara yang lain. Dan untuk surat Galatia untuk surat Galatia kita melihat bahwa Paulus yang biasanya menulis sebagian saja, tetapi untuk surat Galatia Paulus menulis seluruhnya ya. Kenapa demikian? Karena jemaat Galatia sedang menghadapi satu keadaan yang sangat gawat ya, dan mengalami satu kondisi yang betul-betul luar biasa, sehingga Paulus harus turun tangan ya, dia harus menulis sendiri semuanya, sekalipun dalam keadaan yang kurang baik ya dalam menulis surat. Nah, ini menunjukkan betapa gawatnya ya keadaan dari jemaat Galatia. Dan kita tahu bersama apa yang dinyatakan Paulus itu merupakan satu kondisi yang betul-betul gawat, dan bagaimana dia menuliskan ada satu pesan Injil ya, yang jauh lebih kuat dari apa yang telah dinyatakan sebelumnya ya. Jadi kita tahu bersama jemaat Galatia ini adalah jemaat yang bertobat dari kekafiran ya oleh karena Injil, tetapi oleh karena ajaran palsu ya, mereka kembali lagi kepada kekafiran, pada gaya hidup mereka, pada praktek-praktek kekafiran mereka. Nah, ini menunjukkan sesuatu hal yang bagaimana bisa ya gitu. Bagaimana bisa
Jadi Paulus harus memiliki sesuatu yang lebih daripada apa yang telah dia berikan. Jadi kita bisa melihat bahwa kenapa Paulus menulis sendiri itu lebih dari sekedar menyatakan bahwa ada satu kondisi yang sangat gawat ya, sehingga dia harus menulis sendiri, tetapi dia juga mau menyatakan Injil yang lebih daripada apa yang telah dia sampaikan sebelumnya ya. Nah, itu bagian pertama yang kita pelajari. Baru bagian selanjutnya adalah kita melihat bagaimana guru-guru palsu ya yang mempraktekkan kebenaran itu hanya sekedar rupa saja ya, atau sekedar show ya, hanya sekedar pertunjukan saja, satu bentuk lahiriah yang sama sekali tidak ada kuasanya atau manfaatnya kepada mereka. Dan itu dibuktikan ya, itu bisa dibuktikan lewat pengalaman mereka dalam menghadapi ujian. Ya, pengalaman mereka dalam menghadapi ujian. Ujian sering ya, ujian sering digunakan oleh Tuhan untuk membuktikan apakah kita betul-betul ya melakukan hukum atau tidak ya. Kita betul-betul berada di dalam kebenaran atau tidak. Dan kita bisa lihat ya, kita bisa saksikan guru-guru palsu ini ya terbukti hanya sekedar rupa saja ya, sekedar rupa saja atau sekedar pertunjukan bagaimana mereka melakukan hukum Tuhan atau hukum Taurat. Dan mereka suka sekali bermegah ya, suka sekali bermegah kepada penampilan, suka sekali bermegah kepada jumlah orang ya. Mereka suka menginjil dan ketika mereka menginjil, kesukaan mereka adalah mereka bermegah kepada banyaknya jumlah dan penampilan dari orang-orang yang besarnya penampilan dari orang-orang yang mereka tobatkan. Inilah kemegahan dari guru-guru palsu. Dan kita melihat ya bahwa semuanya itu tidak demikian kalau di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak melihat penampilan besar, ya. Tuhan menilai hati manusia. Dan maaf, Injil yang palsu itu tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Hanya Injil yang asli yang bisa menghasilkan ya satu atau mentobatkan jiwa-jiwa yang betul-betul berkualitas ya, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi Injil yang palsu itu tidak bisa ya. Jadi kira-kira itu yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu ya. Baik, kita akan melanjutkan pada bagian selanjutnya. Tapi sebentar ya. Baik, kita lanjut pada judul selanjutnya adalah kemuliaan yang sebenarnya dan yang kekal. Jadi kalau guru-guru palsu itu bermegah kepada penampilan, kepada jumlah, ya. Kalau Rasul Paulus dan orang-orang yang memiliki iman seperti Paulus, ya, itu akan seperti ini ya, akan seperti Paulus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau guru-guru palsu ya bermegah karena berapa banyak yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan, bagaimana penampilan dan penampilan dari orang-orang yang mereka tobatkan ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa bermegah dalam salib? Oleh sebab dengan itu dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Surat itu berakhir di mana surat itu mulai dengan kelepasan dari dunia yang jahat sekarang ini. Dan hanya salib itu saja yang dapat menyelesaikan kelepasan itu.
Salib adalah lambang kehinaan. Itu sebabnya kita bermegah di dalamnya, oleh karena dalam kehinaan terdapat keagungan. Jadi teman-teman, bagi Paulus tidak ada sesuatu yang lain ya untuk dimegahkan selain daripada salib Tuhan kita. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Sebab dengan itu dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Jadi kenapa kita bermegah kepada salib dan bukan kepada penampilan atau kepada jumlah atau kepada perbuatan-perbuatan? Karena itu sama sekali tidak ada kekuatannya ya untuk melepaskan kita dari dunia ini, dari kekuatan-kekuatan dunia atau dari dosa-dosa yang ada di dalam dunia. Oleh sebab dengan itu dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Surat itu berakhir di mana surat itu dimulai. Ya. Jadi kita tahu bersama dalam Galatia 1, ini adalah poin penting ya, poin penting yang diarahkan oleh Paulus. Dengan kelepasan dari dunia yang jahat ini, dan hanya salib itu saja yang dapat melepaskan. Ya. Hanya salib itu saja yang dapat menyelesaikan kelepasan itu. Salib adalah lambang kehinaan. Itu sebabnya kita bermegah di dalamnya, oleh karena dalam kehinaan terdapat keagungan. Jadi teman-teman, kenapa kita bermegah ya? Kenapa kita bermegah hanya di dalam salib, bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena banyaknya jumlah ya orang-orang yang bertobat di dalam kita atau penampilan dari orang-orang yang ada di antara kita, karena hanya salib yang berkuasa ya, hanya salib yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa, dari kekuatan-kekuatan dosa, dan bukan hal-hal yang dibanggakan oleh manusia ya. Hal-hal yang dibanggakan atau diagungkan oleh manusia itu sama sekali tidak ada kekuatan ketika berhadapan dengan dosa. Jadi hanya salib Kristus ya, hanya salib Kristus yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Salib adalah lambang kehinaan. Itu sebabnya kita bermegah di dalamnya, oleh karena dalam kehinaan terdapat keagungan. Jadi apa yang dianggap hina bagi dunia, ya, apa yang dianggap hina bagi dunia, karena salib itu merupakan satu kebodohan ya, satu kebodohan bagi orang-orang Yunani ya, satu kehinaan bagi orang Roma. Jadi salib adalah lambang kehinaan, itu sebabnya kita bermegah di dalamnya, oleh karena dalam kehinaan terdapat keagungan. Jadi di dalam saliblah ya terdapat keagungan, sekalipun itu merupakan satu kehinaan ya bagi dunia. Tetapi dalam pemandangan Tuhan, dalam pandangan kita yang melihat ya, melihat cara pandang Tuhan, kebenaran Tuhan, kita melihat di dalam saliblah terdapat kemuliaan atau keagungan yang sesungguhnya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau kasih tanggapan? Kemuliaan yang sebenarnya. Halo, Ebi. Ya, silakan deh, silakan. Sometimes saya sendiri ya kurang mengerti arti salib itu apa. Kita berpikir hanya Tuhan Yesus mati untuk ya tebus kita punya dosa lah gitu. Tetapi di chapter 6 ini ternyata lebih dari itu gitu. Mungkin kebanyakan dari orang hanya mengerti sampai di situ ya. Oh, Yesus mati, saya berdosa, minta ampun, Yesus sudah ambil saya punya dosa. Saya dulu sampai di situ pemikiran kita. Tapi setelah mempelajari lebih lanjut ini buku Kabar Kesukaan dan mempelajari yang apa mengenai salib itu, kita lihat di sini salib itu ternyata lebih dari itu gitu. Jadi tadi tunggu ya, sambilkan kita halo, masih bisa dengar, Bin? Ya, masih. Oh, oke.
Jadi Rasul Paulus tidak bermegah di yang lain-lain, dia hanya bermegah di salib gitu. Jadi kenapa disalib itu? Karena dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia gitu. Coba bayangkan ya, dunia disalibkan gitu. Jadi waktu Yesus mati, bukan hanya orang berdosa minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, tapi dunia, kan dia bilang dunia itu bermusuhan dengan Tuhan, toh. Dan dunia disalibkan. Apa itu dunia? Kalau kita lihat di 1 Yohanes 2:15-16, itu love of the world itu lust of the eyes, pride of life, itu kan. Jadi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu dunia gitu. Kalau bisa dengar, Bing? Bisa. Oh, oke. Jadi waktu salib itu, Yesus kita disalibkan juga, atau kita punya keinginan dunia juga disalibkan gitu. Keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua juga disalibkan di kayu salib gitu. Jadi semakin mempelajari salib, banyak hal-hal yang kita pelajari, apa yang Tuhan perbuat di salib gitu ya, untuk menyelesaikan masalah dosa gitu. Bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tapi masalah dosa itu diselesaikan di salib gitu. Jadi makanya kita baru ngerti ya kenapa Rasul Paulus bilang kalau dia mau bermegah di salib. Ada hal-hal yang lain nanti kita akan bahas di chapter 6 dan nanti juga di bab tadi berikut mengenai apa yang salib lakukan. Itu baru kita bisa lebih mengerti ya mengenai arti salib itu gitu. Ternyata sangat luar biasa. Tanpa salib itu memang nggak ada kita itu nggak ada harapan. Makanya pas dosa masuk itu sebenarnya salib sudah ada kan di situ. Tapi reality yang terjadi itu 4.000 tahun sebelumnya, tetapi salib itu sudah ada pas dosa masuk sampai kita dikembalikan nanti. Jadi puji Tuhan, ini makna salib ini kita harus mengerti sama dengan kita dengan Ebing share kemarin itu. Arti salib itu apa? Itu menjadi fondasi setiap khotbah. Dan itu adalah kebenaran yang paling besar yang harus kita mengerti ya. Kalau kita salah mengerti arti salib, kebenaran yang lain-lain juga akan hilang, dia punya makna gitu. Ya oke, Bing, thank you. Ya, jadi betul sekali ya bahwa apa yang kita pahami mengenai salib dulu beda dengan apa yang kita pelajari ya dalam pelajaran yang sedang kita pelajari. Dan betul ya, memang salib ini adalah terang terbesar. Kita ingat kutipan Ellen White mengatakan salib adalah terang terbesar, tema sentral dari Alkitab adalah terang terbesar yang akan menerangi setiap bagian Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian salib juga adalah terang yang akan membuka setiap misteri alam. Jadi melalui salib, alam yang sepertinya merupakan misteri, kita akan bisa melihat kemuliaan alam, ya, rahasia alam dari salib. Sebentar ya. Halo, Dek. Dek, boleh ulang, kita ada lagi Zoom ini. Nah, 2 jam lagi.